Sekarang kita latihan soal untuk menentukan besar arus pada cabang dan beda potensial antara dua buah titik pada hambatan. Kita gunakan hukum Ohm ya. Coba di sini ada sumber tegangan 12 volt, kemudian dirangkai secara seri dengan hambatan 8 ohm, kemudian ini bercabang. Jadi bagaimana cara menyelesaikan ini? Jadi pertanyaannya adalah berapakah arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm? Ini arus yang mengalir di sini berapa? Kemudian berapakah beda potensial antara kedua kaki hambatan 6 ohm? Jadi beda potensial antara kedua kakinya ini berapa? Nah, untuk mengerjakan ini kita harus menyelesaikan hambatannya dahulu. Jadi kunci dari rangkaian atau hukum Ohm ini adalah kita harus menyelesaikan hambatan pada rangkaian tersebut. Jadi di sini rangkaian 3 dengan rangkaian 6, hambatan 3 dan 6 ini merupakan rangkaian secara paralel. Ini harus kita selesaikan dulu. 3 dengan 6 disebut dengan RP. Nah, 3 ohm dengan 6 ohm ini kita susun secara paralel. Berapakah hambatan penggantinya? Jadi kalau kita nanti hambatannya ini, susunannya ini kita sederhanakan, itu menjadi seperti ini. Ini 8 ohm. Yang RP tadi yang 3 dengan 6 itu kita ganti dengan 1 aja, RP. Kemudian ini ada tegangan 12 volt. Nah, ini kalau rangkaian di atas ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. RP ini berapa nilainya? Yaitu pengganti dari 3 ohm dan 6 ohm. Berapa RP? Yaitu coba kita cari, 1/RP sama dengan 1/3 ditambah dengan 1/3 tambah dengan 1/6. Berarti per 6. 6 bagi 3 2, 6 bagi 6 dapat 1, maka 3/6. Ini masih 1/RP ya. Maka RP nya sama dengan 6 bagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2 ohm, hambatan penggantinya, hambatan paralelnya. Nah, sekarang kalau RP ini nilainya sama dengan 2 ohm nilainya tadi, maka kita punya rangkaian ini 8 ditambah dengan RP. Ini susunan seri berarti sekarang 8 ditambah 2 RP nya berarti 10 ya. Hambatan totalnya adalah 10. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Maka kita bisa mencari besarnya arus induk di sini. Jadi arus induk itu arus sebelum masuk kepada titik cabang I. Nah, sekarang berapa I? I sama dengan V bagi dengan R. Tegangannya 12. R yang terpasang itu adalah 8 ditambah dengan 2, 10. Jadi I sama dengan V dibagi dengan R totalnya. V-nya 12. R totalnya 8 tambah 2, 10. Berarti arus induknya ini adalah 1,2 ampere. Ini arus induknya. Nah, sekarang arus induk yang 1,2 ampere ini itu akan mengalir pada hambatan 8 ohm dengan nilai yang sama karena ini enggak ada cabang. Jadi ini 1,2 ampere, di sini pun juga 1,2. Nah, setelah melalui titik cabang ini, maka akan terbagi menjadi 2, yaitu akan terbagi menjadi I1 yang ke bawah, kemudian yang ke kanan kita namai dengan I2. Atau silakan yang sini I1, yang ini I2 juga boleh. Sekarang berapakah nilai I1 dan I2? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, di sini hambatan yang mau kita cari
atau arus yang mau kita cari di sini itu melalui hambatan dua buah ini ya, 3 dan 6. Maka rangkaian paralel dari 3 dan 6 ini berapa? Kita hitung dulu kan tadi sudah, hambatan 3 dan 6 kalau nilai paralelnya adalah 2 ohm tadi. Sehingga I1 kita kembalikan kepada persamaan. I1 kita cari I1 sama dengan R paralel dibagi dengan R1 dikalikan dengan arus induknya. Sekarang R paralelnya berapa? 3 dengan 6. Jadi sekali lagi kalau di sini arusnya itu I1, I2, I3, maka hambatannya ada 3. Karena ini hambatannya ada 2, maka yang kita paralel adalah 2 saja, yaitu 3 dan 6. 3 dan 6 paralelnya adalah 2. Sehingga kita masukkan nilainya I1 sama dengan 2 dibagi dengan R1. R1 I1 ini, maka R1-nya 3. Dibagi dengan 3 dikalikan dengan arus induknya. Arus induknya tadi 1,2. Nah ini perhatikan, I1 2/3 kali 1,2. Berapa hasilnya? Jadi 2 kali 1,2 ini adalah 2,4/3. 2,4/3 ampere. Sekarang berapa I2? I2 sini berapa? Ini I2. Yang mengalir I2 yang dilalui adalah 6 ohm. Maka kita tuliskan I2 sama dengan R paralel dibagi dengan R2 dikalikan dengan arus induknya. R paralelnya adalah 2 ya, 3 dan 6 di paralel menghasilkan 2, berarti R paralelnya 2 dibagi dengan R2, R2 nya 6 dikalikan dengan arus induknya 1,2. Berapa nih? 2 kali 1,2 berarti 2,4/6. Kita punya 2 nilai ya, I1 dan I2. I1-nya 2,4/3, I2-nya adalah 2,4/6. Coba Kang kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan 2,4/3 ditambah dengan 2,4/6, hasilnya harus 1,2 hasilnya. Coba kita jumlahkan. 2,4/6 ditambah 2,4/3 sama dengan per 6. 6 bagi 6 1 kali 2,4 ditambah 6 bagi 3 dapat 2 kali 2,4 itu adalah 4,8. Kita bagi 2,4 tambah 4,8 itu adalah 4 tambah 8 itu 2, 7,2. 7,2/6. 7,2/6 itu kalau kita bagi adalah 1,2 ampere, pas ya, sama
Jadi arus I1 dengan I2 dijumlahkan hasilnya adalah 1,2, sama dengan arus induknya. Ini pertanyaan A sudah dapat dijawab. Berapakah arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm? Yang mengalir pada hambatan 3 ohm adalah I1. Maka nilai I1 adalah 2,4/3 ampere. Sekarang pertanyaan yang B. Berapakah beda potensial antara kedua kaki hambatan 6 ohm? Nih, kedua kaki hambatan 6 ohm ini berapa beda potensialnya? Beda potensial itu rumusnya adalah V atau tegangan. Jadi kalau kita kerjakan yang B, V sama dengan I kali R. I-nya yang mana? Jadi I yang mengalir di sini, bukan I yang induk ya, tapi I yang mengalir pada hambatan yang ditanyakan. Berapakah beda potensial antara kedua kaki hambatan 6 ohm? Jadi kalau yang ditanyakan adalah beda potensial antara kedua kaki hambatan 6 ohm, maka di sini arus yang mengalir di sini berapa? Itulah I-nya. Kita jangan menggunakan I induk ya, tapi I yang mengalir di sini. Berapa? I2 tadi hasilnya adalah V sama dengan I2 kali R, atau V2 sama dengan I2 kali R. Nah, kita kasih indeks supaya jelas. Ini arusnya disebut dengan I2, R-nya kita namai dengan R2, kemudian tegangan yang ditanyakan kita namai dengan tegangan 2. Nah, gitu supaya jelas ya. Kalau tegangan 1, maka ini V1, I-nya I1 dan R-nya R1 3 ohm. Jadi kita sesuaikan dengan tempatnya di mana arus itu mengalir. Di sini I2 nilainya adalah I2 hasilnya 2,4/6. 2,4/6 dikalikan dengan R2. R2-nya sini 6. Maka V2 sama dengan 2,4. Nah, sudah. Jadi V2 sama dengan 2,4 volt. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, berapakah nilai dari V1? V1 sama dengan I1 dikalikan dengan R1. I1-nya berapa? I1-nya adalah 2,4/3. 2,4/3 dikalikan dengan 3, itulah nilai V1. Sedangkan yang ini, V yang di sini berapa? V beda potensial antara kedua kaki hambatan 8 ohm ini. Maka V di sini, V sama dengan I dikalikan dengan R. I-nya mana? I-nya adalah 1,2. Karena yang mengalir pada hambatan 8 ohm ini 1,2. 1,2 dikalikan dengan 8. Jadi kita tuliskan sini 1,2 dikalikan 8. Itu tegangan antara kedua kaki 8 ohm. Jadi memang rumusnya sama, V sama dengan I kali R. Tetapi I-nya itu harus kita perhatikan atau kita pilah I yang mengalir pada hambatan yang bersangkutan. Karena kalau kita lihat di sini cabangnya, nilai arusnya I di sini 1,2. Arus di sini 2,4, mana tadi? I1 2,4/3. Sedangkan sini 2,4/6. Jadi arusnya berlain-lain, maka V itu adalah I kali R, yang mana I disitulah di mana R-nya terpasang mengalir di situ, itulah I yang digunakan. Ya, demikian penjelasan tentang cara menentukan arus pada tiap cabang dan menerapkannya pada hukum Ohm.